Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 15. Demikianlah dikatakan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya daripada itu adalah dari si jahat. Karena itu kita sebagai orang percaya diberikan pembenaran oleh Allah, diberikan kelayakan oleh Allah. Jika kita sudah dibenarkan dan dilayakkan oleh Allah oleh pengorbanan Yesus Kristus, maka kita sebagai orang percaya hiduplah di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu bukan milik kita tetapi milik Allah. Mungkin kebenaran menurut kita tidak sama dengan menurut Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah jangan berbuat curang dalam peradilan. Ketika kita menjadi orang yang sudah dibenarkan, maka tetaplah hidup dalam kebenaran. Jangan pernah dipengaruhi oleh apapun. Kalau kita sudah menjadi orang yang dibenarkan, maka berlaku adilah. Jangan curang. Karena hidup dalam kecurangan itu Allah tidak benarkan. Allah sangat membenci ketidakadilan. Maka janganlah berlaku curang. Yang kedua, jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, belas kasihan itu adalah sifat Allah. Allah selalu berbelas kasihan kepada umatnya. Karena ketergerakan belas kasihan itulah, maka Allah mencurahkan anugerahnya, memberikan berkatnya, memberikan apa yang dibutuhkan oleh umat pilihannya. Karena itu ketika kita membela, ketika kita memberikan perhatian kepada orang kecil, maka berikanlah pembelaan itu dengan sewajarnya. Jangan kita melihat kelemahannya itu menjadi suatu keuntungan. Karena banyak di dunia ini akhirnya melihat orang kecil itu menjadi jalan menuju tangga kesuksesan. Menjadi tangga untuk menjadi orang yang dikenal. Tapi kita mau mengatakan hari ini, jangan pergunakan orang-orang kecil untuk keuntunganmu. Tapi sewajarnya. Jangan untuk mencari pujian, tetapi berikanlah keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga yang mau dikatakan, janganlah kamu terpengaruh oleh orang-orang besar. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan bagi kita. Ketika kita dipercayakan menjadi orang yang bisa memberikan rasa adil, tapi ketika kita dipengaruhi oleh materi, oleh jabatan, oleh orang-orang besar yang berpengaruh, maka terkadang kebenaran itu bisa diombang-ambingkan. Kita yang tadinya hidup dengan jujur, tetapi karena ada tawaran dari orang-orang besar yang memberikan keuntungan besar, maka kita akan terlena dengan itu. Sehingga kebenaran itu dibungkam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jangan dipengaruhi oleh orang-orang besar. Maka jadilah orang-orang percaya yang tetap hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu milik Allah, bukan milik kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini yang mau dikatakan oleh Tuhan. Ukuran apa yang engkau pakai untuk memberikan pembenaran kepada saudaramu, ukuran itu juga yang akan dipakai oleh Allah untuk mengadili kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebagai orang yang sudah dibenarkan, maka berperilakulah dengan benar. Berilah kebenaran bagi siapapun. Karena kita adalah orang yang sudah dibenarkan
maka hiduplah dalam kebenaran. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang memberkati kehidupan kami, yang memberikan sukacita. Engkau adalah Allah sumber daripada kebenaran itu. Jangan biarkan kami Tuhan memakai kebenaran kami untuk mengadili setiap orang di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah Tuhan kehidupan kami. Karena hanya Engkau adalah Allah yang kami andalkan untuk setiap penyertaan-Mu. Karena itu Tuhan, berkatilah pekerjaan kami yang kami lakukan, agar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.